Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merlina Duyartanti dengan nomor induk mahasiswa 2062401005. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi Sistem Informasi Akuntansi Siklus Aset Tetap. Mari kita simak. Untuk materi yang pertama adalah pengertian sistem akuntansi aktiva tetap. Sistem akuntansi aktiva tetap adalah sistem akuntansi yang mengolah transaksi, yang mengubah aktiva tetap yang melibatkan bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain, untuk menghasilkan informasi akuntansi yang dibutuhkan berbagai tingkat manajemen pada perusahaan. Materi yang selanjutnya adalah bagaimana cara perolehan aktiva tetap. Aktiva tetap dapat diperoleh dengan 6 cara, yaitu yang pertama, pembelian tunai. Aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam buku-buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap dikapitalisasikan sebagai harga perolehan aktiva tetap. Yang kedua, pembelian angsuran. Aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian angsuran dalam harga perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama angsuran baik jelas-jelas dinyatakan tersendiri harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya. Yang ketiga, ditukar dengan surat berharga. Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Apabila harga pasar saham atau obligasi tidak diketahui, harga perolehan aktiva ditentukan sebesar harga pasar aktiva tersebut. Yang keempat, ditukar dengan aktiva tetap yang lain. Pembelian aktiva tetap dilakukan dengan cara tukar-menukar atau sering disebut dengan tukar tambah, di mana aktiva lama digunakan untuk membayar harga aktiva baru, baik seluruhnya atau sebagian, di mana kekurangannya dibayar dengan tunai. Dan yang kelima adalah diperoleh dari hadiah. Aktiva tetap yang diperoleh dari hadiah atau donasi dicatat sebagai harga pasarnya. Dan yang terakhir, aktiva yang dibuat sendiri. Dalam aktiva yang dibuat sendiri, harga pokok aktiva yang dibuat lebih rendah daripada harga beli di luar. Selisihnya merupakan penghematan biaya dan tidak boleh diakui sebagai laba. Selanjutnya adalah catatan akuntansi aktiva tetap. 1. Kartu aktiva tetap, yang merupakan buku pembantu yang digunakan untuk mencatat secara rinci segala data yang bersangkutan dengan aktiva tetap tertentu. 2. Jurnal umum, yang digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aktiva tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aktiva tetap, serta penghentian pemakaian aktiva tetap dan depresiasi aktiva tetap. Dan yang ketiga, register bukti kas keluar. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aktiva tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Fungsi yang terkait dalam akuntansi aktiva tetap. 1. Fungsi pemakai. Dalam sistem akuntansi aktiva tetap, fungsi pemakai bertanggung jawab mengajukan usulan investasi dalam aktiva tetap dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi untuk merealisasikan perolehan aktiva tetap seperti yang tercantum dalam anggaran investasi yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham. 2. Fungsi riset dan pengembangan, yang bertanggung jawab mengajukan usulan investasi aktiva tetap yang dimanfaatkan bersama oleh lebih dari satu fungsi. 3. Direktur yang bersangkutan, yang berfungsi memberikan persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang ada di bawah wewenangnya. Dan keempat adalah direktur utama, yang memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aktiva tetap. Kelima adalah fungsi pembelian, yang bertanggung jawab memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aktiva tetap. 6. Fungsi penerimaan, yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap aktiva tetap yang diterima dari pemasok. Hasil pemeriksaan terhadap aktiva tetap tersebut dicantumkan dalam laporan penerimaan barang. Ketujuh, fungsi aktiva tetap, yang bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap perusahaan, yang memiliki wewenang dalam penempatan, pemindahan, dan penghentian pemakaian aktiva tetap. Dan yang terakhir adalah fungsi akuntansi, yang bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber bukti, kas keluar dan bukti memorial untuk pencatatan mutasi aktiva tetap dan penyelenggaraan buku pembantu aktiva tetap.
Berikut saya sampaikan flowchart sistem pembelian aktiva tetap. Untuk alur sistem pembelian aktiva tetap dimulai dari bagian yang memerlukan aset tetap untuk membuat surat otorisasi investasi. Kemudian, surat permintaan otorisasi investasi dibuat rangkap 4. Kemudian, dari surat permintaan otorisasi investasi tersebut diserahkan ke Direktur Utama untuk dibuat surat otorisasi investasi, yang mana rangkap 3, yaitu rangkap pertama digunakan untuk surat order pembelian, rangkap kedua surat permintaan otorisasi investasi bersama dengan surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan surat penempatan aktiva tetap digunakan untuk dicatat. Dan yang rangkap ketiga untuk bagian utang. Lalu bagian pembelian. Untuk bagian pembelian, untuk surat permintaan otorisasi investasi rangkap 1 untuk dibuat surat otorisasi investasi, kemudian surat permintaan penawaran harga. Setelah itu jadilah surat penawaran harga, kemudian membuat perbandingan harga. Setelah perbandingan harga jadi atau disepakati, lalu memilih pemasok dan membuat surat order pembelian. Surat order pembelian dibuat rangkap 7, yaitu rangkap 1 dan 2 untuk dikirim ke pemasok. Rangkap 3 untuk bagian penerimaan, rangkap 4 untuk bagian utang, rangkap 5 dan 6 untuk bagian pembelian, dan rangkap 7 untuk arsip bersamaan dengan surat permintaan pembelian atau SPP, surat penawaran harga atau SPH, dan penawaran harga atau PH. Bagian pembelian juga menerima faktur dari pemasok, kemudian memeriksanya, lalu faktur dari pemasok tersebut diserahkan ke bagian aktiva tetap. Lalu pada bagian penerimaan menerima surat order pembelian rangkap ketiga yang dibuat oleh bagian pembelian dan juga menerima surat pengantar dari pemasok yang digunakan untuk memeriksa barang yang telah diterima. Kemudian, bagian penerimaan membuat laporan penerimaan barang rangkap 3. Rangkap 1 untuk bagian utang, rangkap 2 untuk bagian yang memerlukan aset tetap yang dikirim bersamaan dengan barang. Dan rangkap ketiga beserta surat order pembelian dan surat pengantar digunakan untuk dicatat. Kemudian pada bagian utang menerima surat permintaan otorisasi investasi rangkap ketiga dari Direktur Utama. Kemudian menerima surat order pembelian rangkap keempat dari bagian pembelian, menerima laporan penerimaan barang dari bagian pembelian serta faktur dari pemasok, yang mana semuanya tadi digunakan untuk membandingkan faktur dari pemasok dengan surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, dan laporan penerimaan barang, kemudian dibuat bukti kas keluar. Bukti kas keluar dibuat rangkap 3, rangkap 1 untuk register bukti kas keluar, rangkap 2 untuk bagian aktiva tetap, dan rangkap ketiga beserta surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur untuk ke bagian fungsi aktiva tetap. Kemudian, bagian aktiva tetap menerima bukti kas keluar rangkap kedua dari bagian utang yang kemudian digunakan untuk membuat surat penempatan aktiva tetap atau SPAT. SPAT yang dibuat bagian aktiva tetap yaitu rangkap 3, rangkap 1 untuk bagian yang memerlukan aktiva tetap, rangkap 2 dan 3 beserta bukti kas keluar untuk bagian kartu aktiva tetap dan untuk dicatat. Kemudian yang terakhir bagian kartu aktiva tetap menerima bukti kas keluar dan surat penempatan aktiva tetap dari bagian aktiva tetap, yang kemudian dibuat kartu aktiva tetap dan sistem pembelian aktiva tetap tersebut telah selesai. Kemudian yang terakhir adalah flowchart sistem penghentian pemakaian aktiva tetap. Untuk sistem penghentian pemakaian aktiva tetap dimulai dari bagian yang menggunakan aktiva tetap untuk membuat surat permintaan penghentian pemakaian aktiva tetap atau SPPAT, yang mana SPPAT dibuat rangkap 3 untuk diserahkan ke Direktur Utama. Setelah Direktur Utama menerima SPPAT dari bagian yang menggunakan aktiva tetap, kemudian Direktur Utama memberikan otorisasi. SPPAT yang telah diberi otorisasi oleh Direktur Utama yaitu rangkap 1 untuk bagian kartu aktiva tetap,
digunakan untuk membuat bukti memorial. Setelah bukti memorial selesai dibuat, maka jadilah kartu aktiva tetap. Kemudian, untuk SPPAT dan bukti memorialnya diserahkan ke bagian jurnal umum. Lalu, SPPAT rangkap kedua untuk bagian aktiva tetap untuk dilakukan pencatatan. Dan SPPAT rangkap ketiga untuk bagian yang menggunakan aktiva tetap. Kemudian, siklus terakhir dari sistem penghentian pemakaian aktiva tetap adalah pada bagian jurnal, yaitu setelah bagian jurnal menerima bukti memorial dan SPPAT dari bagian kartu aktiva tetap, maka dari bukti memorial tersebut dicatat ke dalam jurnal umum dan siklus selesai. Cukup sekian penyampaian materi sistem informasi akuntansi mengenai siklus aset tetap dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.